Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari buku yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kita masuk kepada pembahasan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tentang masalah syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pembahasan ini dikutip oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, Quran surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau datang kepada kalian dari diri kalian sendiri, merasa sulit dari apa yang menimpa kalian. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga ikut merasakan kesulitan dari apa yang ditimpakan kepada umatnya. Haris, dan penuh semangat alaikum, agar mereka dari umatnya bil mu'minin, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berat terasa olehnya penderitaan umatnya dan juga menginginkan keimanan serta keselamatan diberikan kepada umatnya. Raufur rahim, dan di antara sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Raufur rahim. Dari ayat ini kita mendapatkan tentang penjelasan syahadat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita hendaknya bersaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya yaitu adalah merasakan kesulitan dari penderitaan yang ditimpakan oleh umatnya, kemudian memiliki semangat agar umatnya diberikan keselamatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersungguh-sungguh untuk umatnya agar mereka beriman dan selalu berada di jalan keselamatan. Kemudian makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar. Makna syahadat, jadi kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah, artinya adalah kita mentaati dari apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna syahadat diantaranya adalah makna syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah pertama, mentaati dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa tasdiqu fima akhbar, dan juga membenarkan informasi atau kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kabar yang lampau atau yang akan terjadi. Maka jika kita mendapatkan itu adalah merupakan penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita membenarkannya. Wajib kita membenarkannya. Tidak boleh kita meragukan, apalagi menafikan. Meragukan saja tidak diperbolehkan, apalagi menafikan. Yang wajib atas umatnya ketika mendapatkan hadis penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkara yang lampau ataupun yang akan datang, urusan dunia maupun urusan gaib ataupun juga nanti di akhirat kelak, maka ini adalah merupakan sesuatu yang wajib untuk kita benarkan. Jika memang kabar tersebut datang dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Adapun lisan selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka informasinya bisa benar, bisa keliru, bisa kita benarkan dan bisa kita tolak. Tetapi kalau informasi yang datang dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar dan wajib untuk diterima. Pasti benar dan wajib untuk diterima. Karena yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Adalah merupakan wahyu, bukan yang berangkat daripada hawa nafsu, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah di dalam Quran surat An-Najm ayat yang ketiga dan yang keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap dari hawa nafsunya, melainkan yang diucapkan adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin jika informasi itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal oleh kita, oleh akal kita, tidak tertangkap oleh akal kita, namun itu diinformasikan, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk menerima. Karena wahyu itu selalu berada di atas akal. Wahyu selalu berada di atas akal. Agama selalu berada di atas akal, dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan bagian daripada agama, bagian daripada wahyu yang wajib kita imani, yang wajib kita benarkan dan wajib kita terima. Kemudian yang selanjutnya, maksud daripada syahadat atau makna daripada syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah tabaraka wa taala, adalah wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan wajib untuk menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang dan yang dijauhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah dilarang, apa yang sudah dijauhkan, apa yang sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk ijtinab. Ijtinab yaitu adalah ibtiad, berupaya menjauhkan diri daripadanya. Apa yang disampaikan oleh Nabi wajib kita taati, apa yang dijauhkan oleh Nabi wajib kita hindari. Ya, wajib bagi kita hindari. Dan di antara hal yang dijauhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu? Perkara makruh. Perkara makruh. Ini adalah hal yang dijauhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segala sesuatu baik itu bersifat sunnah, maka janganlah pernah kita meremehkan untuk kita mengamalkannya. Dan begitu pun juga dengan perkara makruh, jangan pula kita menggampangkan sehingga kita bermudah-mudah untuk bermuamalah di dalamnya atau melaksanakannya. Maka mana yang menjadi sunnah, yang merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupayalah untuk mentaatinya, dan mana yang telah dilarang dan dijauhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berupaya untuk menghindarinya. Sebagaimana ini disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di awal Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Di pertengahan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ya wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang telah didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang telah dicegah dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalian maka tinggalkanlah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangatlah besar hukumannya. Dan tentu akhir ayat ini syadidul iqab, iqab itu adalah hukuman, syadid itu keras hukuman Allah. Korelasi daripada penutup ayat dengan tadi sebelumnya, ayat sebelumnya ya, wa ma ataakumur rasul, ini tentu mengingatkan kepada kita atau memberikan penjelasan kepada kita, kalau kita meninggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tetapi malah kita melakukan apa yang dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terancam akan mendapatkan siksaan yang keras. Dari ayat ini jelas ya, dan tegas, lugas, kita bisa memahaminya, dan ini bahasa yang tidak
ribet atau rumit sehingga mungkin kita mendapatkan kesulitan di dalam memahami, tidak. Tetapi ayat ini sangatlah singkat dan memberikan penjelasan yang sangat jelas. Siapa yang telah didatangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajaran kepadanya, maka hendaknya dia ambil, dan apa yang telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka hendaknya dia tinggalkan. Namun jika dia melakukan sebaliknya, apa yang telah diajarkan oleh Nabi dia tinggalkan, dan apa yang dilarang oleh Nabi malah dia kerjakan, maka Allah memberikan ancaman, innallaha syadidul iqab, innallaha syadidul iqab, yaitu Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras hukumannya. Dari ayat ini hampir kita mendapatkan penjelasan yang sama dengan surat Ibrahim tentang masalah kesyukuran dan kekufuran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah besar, sangatlah keras, sangatlah perih. Apa maksud Allah menutup ayat tersebut? Sebelumnya Allah menyebutkan tentang masalah kufur. Tentu bisa kita pahami bahwasanya siapa yang bersyukur dia akan selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia kufur, diberikan nikmat oleh Allah, tidak digunakan di dalam ketaatan, tidak digunakan di dalam kebaikan, tidak digunakan di dalam perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatannya tersebut dapat menjadikan dia terancam mendapatkan siksaan Allah yang sangat keras. Maka demikianlah pula yang kita pahami daripada Quran surat Al-Hasyr tadi, ayat yang ke-7, bahwasanya siapa yang diajarkan oleh Nabi sebuah ajaran dari sunnah Nabi tapi dia tinggalkan, tapi dicegah oleh Nabi malah dia justru mengamalkannya, melaksanakannya, maka dia akan terancam mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Maka jangan pernah kita meremehkan perkara sunnah, berupayalah kita untuk melaksanakannya, karena ini adalah merupakan jalan keselamatan dan kebahagiaan. Bahkan ini adalah di antara amalan yang penuh kemuliaan yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Aba enggan, sebagaimana yang kita dapatkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, iblis ketika disuruh untuk sujud, fasajadu illa iblis aba. Ya, aba artinya adalah enggan, bukan bapak ya. Itu aba itu. Ada komanya di atas tuh. Aba ya. Ya, aba baru itu maknanya adalah ayah ya. Itu jamak daripada aba, jamak daripada aba ya. Aba itu jamak daripada abun, bapak ya. Tapi kalau ini aba artinya adalah enggan. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Okila, kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan untuk dimasukkan ke tempat penuh kebahagiaan? Rasanya tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Pelaku maksiat, orang munafik, orang fasik, ya, orang yang banyak melakukan kezaliman dan kemungkaran, yang banyak terjerumus di dalam dosa dan kemaksiatan, pun juga punya harapan untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Siapa yang tidak pengen masuk ke dalam surga, tempat yang setiap kita minta, maka permintaan kita akan dikabulkan. Apa yang diinginkan oleh jiwa kita semuanya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya di dalam surga. Siapa yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at
wala khatara ala qalbil bashar. Nikmat yang ada di dalam surga tidak pernah terlihat sebelumnya di pandangan manusia, tidak pernah terdengar di telinga oleh manusia, dan belum pernah terlintas sedikit pun di dalam benak manusia, di dalam hati manusia. Artinya luar biasa kenikmatan dan kebahagiaan yang ada di dalam surga. Maka semuanya kita, orang yang taat atau pelaku maksiat, orang yang beriman ataupun kafir, mereka pun juga punya harapan yang sama, dimasukkan ke dalam surga. Dan tentu ini sebuah yang keanehan, ada yang nggak mau. Bahkan anak kecil aja ditanya mau nggak dek masuk surga, sambil lari-lari teriak-teriak perang sarung. Dia jawabnya apa? Mau. Tanpa ragu lagi dia menjawab mau. Anak balita aja ditanya mau masuk surga, mau, mereka jawab. Subhanallah. Yang padahal belum terbungkus dengan maksiat, belum terjerumus di dalam dosa, ya, dengan lugu dan polos dia menjawab mau. Anak-anak kita pun juga mau dimasukkan ke dalam surga, tempat penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku. Ya, taat artinya adalah menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Kalau ada perintah, dia kerjakan. Kalau ada larangan dari Nabi, maka dia tinggalkan. Itulah makna daripada taat. Taat artinya kalau dia mematuhi peraturan, mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Ada perintah, maka dia berupaya untuk mengerjakan. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berupaya untuk meninggalkan. Itulah orang yang taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun waman asani faqad aba. Namun siapa yang bermaksiat kepadaku, yaitu tidak taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ketentuan Nabi perintah malah dia tinggalkan, ada ketentuan Nabi larangan malah justru dia kerjakan. Itulah mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang enggan. Faqad aba. Faqada aba. Itulah mereka yang enggan untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka buktikanlah kita umat Nabi yang betul-betul ingin dimasukkan ke dalam surga, yaitu di antara bukti atau pembuktian kita adalah mentaati apa yang diperintahkan, membenarkan apa yang dikhabarkan, menjauhkan apa yang dilarang, wa alla yu'bada illa bima syara', dan tidaklah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa alla yu'badallahu illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah dia menyembah Allah kecuali dari apa yang telah disyariatkan. Artinya yang diajarkan di dalam ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disyariatkan oleh Nabi artinya adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi tentang hukum-hukum syariat. Bukan beliau membuat syariat. Tidak. Membuat syariat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disyariatkan oleh Nabi artinya adalah apa yang telah diajarkan oleh Nabi, tata cara ibadah yang ada di dalam syariat. Yang ada di dalam syariat. Tentunya yang lebih mengetahui tentang tata cara ibadah yaitu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya telah diberikan pujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat untuk kalian tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam diri Rasulullah ada beberapa aspek. Di antaranya adalah ibadahnya. Kemudian di antaranya juga adalah akhlaknya. Ya, pertama aspek ubudiyah, dan yang kedua adalah aspek sosial di dalam muamalah, akhlak ataupun adab-adab Islam. Kita lihat ada satu pelajaran yang mungkin ini sebagai tambahan pelajaran, kisah yang terjadi di masanya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala, kalau tidak salah ini merupakan salah satu daripada generasi tabi'in, generasi terbaik dari generasi tabi'in setelah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di suatu pagi atau setelah salat subuh, Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala pernah melihat salah seorang dari kaum muslimin memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah setelah salat fajar, setelah salat subuh. Apakah ini diperbolehkan? Ini menjadi hukum yang jelas bagi kita. Kalau salatnya adalah salat sunnah mutlak tanpa ada sebab dan dia laksanakan setelah fajar atau setelah salat subuh, maka hukumnya adalah terlarang sampai dia menunggu terbitnya syuruk atau terbitnya matahari. Baru setelah itu kalau dia pengen salat sunnah, diperbanyak salat sunnah setelah syuruk, boleh ya, baru boleh. Adapun antara fajar hingga terbitnya matahari, ini termaksud daripada waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat sunnah mutlak. Tapi kalau salat sunnahnya ada sebab khususnya, contohnya seperti salat taubat. Salat taubat adalah merupakan di antara salat yang diperbolehkan untuk dilaksanakan kapanpun dan tidak diperbolehkan untuk ditunda-tunda. Kemudian mungkin dia habis berwudu, maka diperbolehkan untuk salat sunnah tahiyat, salat sunnah wudu, atau dia baru masuk masjid. Ya, baru masuk masjid sudah keluar karena ada urusan, pulang kemudian balik lagi, mungkin baru mendapatkan informasi ada kajian, ternyata sudah sampai di rumah, kemudian ingin balik lagi ke masjid, maka diantara adab ketika hendak duduk di masjid sebelum dia melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Maka kalau salat sunnah itu ada sebabnya, diperbolehkan untuk dilaksanakan walaupun itu di waktu terlarang. Tetapi kalau salat sunnah yang mutlak yang tidak ada sebabnya, maka hukumnya terlarang. Maka diingatkanlah oleh Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala, janganlah engkau melaksanakan salat, jangan dilanjutkan lagi memperbanyak salatnya. Kemudian lihatlah apa jawaban dari orang tersebut. Dia kembali bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala, apakah Allah akan mengazabku karena salat yang aku laksanakan? Pertanyaannya, orang itu dibilang, ditegur, jangan lagi dilanjutkan salatnya. Kemudian orang tersebut kembali bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib karena dia bermain logika. Bermain perasaan. Kemudian ditanyakan kepada Sa'id ibn al-Musayyib, apakah Allah akan mengazabku? Hal azabani Allahu bisalah. Apakah Allah akan mengazabku karena salatku? Ya. Maka Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Tidak. Ya, tidak, Allah tidak mengazabmu karena sebab salatmu, tetapi Allah akan menimpakan siksaannya atau mengazabmu karena apa? Karena engkau telah menyelisihi ajaran nabimu. Ya, karena telah menyelisihi ajaran Nabi. Maka inilah yang dimaksud dengan orang yang akan mendapatkan siksaan dan orang yang akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan, dimasukkan ke dalam surga dengan sunnah Nabi dan bisa mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk siksaan yang paling besar adalah tidak dimasukkan ke dalam surga, dia disiksa dulu di dalam neraka. Tentu seburuk-buruknya siksaan dan sebesar-besarnya dan seberat-beratnya siksaan adalah siksaan Allah yang ada di dalam neraka. Wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka janganlah pernah kita meremehkan untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah kita menggampang-gampangkan untuk meninggalkan serta menyelisihi tata cara ibadah yang telah diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selesailah di dalam pembahasan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dalilus shalah wa zakah wa tafsirut tauhid. Itu berkaitan tentang masalah dalil salat, dalil zakat, dan juga tafsir tauhid, dan juga penjelasan tauhid. Salat adalah merupakan tiang daripada agama. Dia adalah merupakan rukun daripada rukun Islam, bukti daripada syahadat, yaitu adalah salat. Karena dia datang setelah syahadat di rukun Islam yang kedua.
Setelah syahadat yaitu adalah salat. Maka bukti daripada syahadat seorang muslim itu adalah dengan dia melaksanakan salat. Apalagi tadi telah dibacakan oleh imam kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Maka kalau kita dihadapi masalah, dihadapi perkara yang sulit, minta kepada Allah dengan melaksanakan salat, dengan melaksanakan salat. Dalil daripada ibadah salat diantaranya adalah Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini tentu dua sekaligus ibadahnya, yaitu menegakkan salat dan juga menunaikan zakat. Makna daripada menegakkan iqamah itu artinya apa Bapak Ibu? Menegakkan. Kita kalau melihat perintah salat ini tidak langsung yusallun, tetapi ada kata iqamah, yuqimuna shalah, yuqimus shalah, wa aqamus shalah dan seterusnya. Makna daripada menegakkan salat diterangkan oleh banyaknya ahli ilmi adalah pertama, menegakkan salat di awal waktunya. Jadi penjelasannya di awal waktunya. Tegakkan waktunya sesuai dengan waktu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya waktu yang disukai yang utama di dalam melaksanakan salat adalah di awal waktu. Kemudian yang kedua, makna daripada menegakkan salat adalah dengan menegakkan rukun dan wajib-wajib salat. Rukun dan wajib salat. Di antara rukun yaitu adalah tumaknina, dan di antara wajib salat adalah khusyuk. Di antara perkara wajib salat adalah khusyuk. Khusyuk di dalam salat ini hukumnya adalah wajib. Ini adalah wajib, bukan hanya sekedar boleh saja atau tidak mengapa tidak ada khusyuk, tidak. Tetapi yang namanya khusyuk itu berupayalah kita di dalam ibadah salat untuk senantiasa khusyuk di dalam melaksanakan salat. Kalau sekiranya khusyuk itu tidak wajib, maka tentu tidak ada kisah dari sahabat yang ketika itu merasa terganggu dengan bisikan daripada syaitan, menjadi penghalang antara dia dengan salatnya. Kemudian dia datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan menggangguku untuk bisa aku memahami, meresapi, menghayati daripada bacaan yang aku baca di dalam salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan agar bisa mengusir syaitan tersebut agar dia tidak lagi mengganggu salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan amalan apa? Yaitu berta'awud sebanyak 1 kali ketika lagi salat. Berta'awud 1 kali, kemudian meludah ke kiri bawah sebanyak 3 kali. Ya. Jadi ta'awud, jadi lagi baca, tiba-tiba ingat utang, lagi baca ayat atau teringat cucian, teringat bumbu yang akan dimasak mungkin ibu-ibu gitu ya, atau teringat planning yang akan dilaksanakan ketika liburan, atau teringat cerita film, mungkin sinetron di dalam salat. Waduh, teringat hal-hal dunia ya, ini kan tentu menghadirkan siapa? Syaitan. Gunanya adalah untuk kita terhalang, biar bisa tidak khusyuk ya, biar kita tidak khusyuk di dalam salat ya. Dan itu adalah namanya jin khanzab atau khinzab. Ada beberapa cara membacanya, ada khanzab, ada pula yang membacanya khinzab, ada pula yang membacanya khinzib. Ya, khanzab, khinzab. Ya. Allah taala alam. Dan ini adalah salah satu nama jin, bawahannya iblis yang ditugaskan untuk mengganggu manusia agar tidak merasakan kekhusyuan. Maka sahabat tersebut mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang salat. Kemudian kapan dia merasa terganggu, terhalang untuk bisa memahami apa yang dibaca di dalam bacaan salat, maka dia mengamalkan apa yang diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tadi, yaitu ta'awud sekali, jangan terbalik jemaah ya. Ta'awudnya sekali, bukan 3 kali. Yang 3 kalinya adalah meludahnya. Nanti ta'awudnya 3 kali,
terus meludahnya sekali. Ini menyelisih sunnah ya. Ya datang lagi jin yang lain mengganggu kita, subhanallah. Ya jinnya kok nggak kabur-kabur ya, karena menyelisih sunnah. Yang tepat itu adalah ta'awudnya, isti'adzah atau mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 1 kali, dan meludah kecil seperti kita membuang kotoran yang ada di ujung gigi. Ya tidak mesti harus sampai benar-benar kelihatan ludahnya, apalagi dengan ada tarikan tenaga dalam. Ya akhirnya perang ludah nanti sama jamaah yang ada di samping. Subhanallah. Cukup seperti ini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali ke bawah, kiri bawah. Jangan kiri samping. Nah, ini kena jamaah ya. Ini kenapa ini ngeludahin saya? Subhanallah. Akhirnya terperang ludah, subhanallah. Nah, ini diantara bentuk penjelasan amalan agar kita meraih kekhusyuan. Dari amalan, dari kisah ini tentu kita mendapatkan pelajaran berupaya khusyuk ini adalah merupakan hukumnya wajib. Berupaya khusyuk di dalam salat kita hukumnya adalah wajib. Maka berupayalah kita untuk meraih kekhusyuan agar kita beruntung sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim, jangan sahun. Ini beda ayat. Ya kok beruntung orang yang lalai. Di dalam ayatnya fawailul lil musallin, celaka bukan beruntung, ini beruntung. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Mereka yang di dalam salatnya khashi'un. Ya khashi'un. Maka hukum khusyuk di dalam salat adalah wajib, dan itulah makna daripada menegakkan salat. Menegakkan salat pertama menegakkan di awal waktu. Kemudian yang kedua menegakkan gerakan-gerakan salat, tumakninahnya dan khusyuknya dengan sebaik mungkin. Maka tegakkanlah itu semuanya yang rukun dan wajib di dalam ibadah salat. Kemudian yang selanjutnya, menunaikan zakat ini pun juga di dalam Quran surat Al-Bayyinah telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kewajiban bagi mereka yang memiliki harta, yaitu mengeluarkan zakat. Wa dalilus siyam, dalil daripada berpuasa adalah Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa. Kama, sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa ini sebelumnya pun telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru untuk umat Islam. Ternyata di ibadahnya Nabi Musa atau di ibadahnya Nabi Isa dengan kaumnya, mereka pun juga telah berpuasa, tetapi memang ada tata cara ibadah puasa yang itu terdapat perbedaannya. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini adalah di antara amalan sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk menyelisihi tata cara puasa ahlul kitab. Tata cara puasa ahlul kitab. Ahlul kitab kalau mereka berpuasa, mereka jarang sahur atau suka menyegerakan sahur. Jadi sahurnya disegerakan, bukan berbukanya malah mereka diakhirkan oleh mereka. Maka tentu dalam sifat ibadah saja kita wajib menyelisihinya, apalagi selain daripada ibadah wajib kita menyelisihi apa yang menjadi kebiasaan ahlul kitab. Kemudian dalil haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan diwajibkan atas manusia, walillah, hendaknya diniatkan karena Allah, 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu melaksanakan haji di Baitullah Al-Haram.
man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang dapat menempuhnya. Ya, istita'ah. Wah, ini sering kita dengarkan istilah istita'ah bagi mereka yang akan melaksanakan haji. Ya, istita'ah dari segi harta untuk pelunasannya. Kemudian yang kedua istita'ah dari segi kesehatan, kekuatan badan, ya. Nanti akan menjadi syarat di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita harta dan kekuatan badan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, al-martabah ats-tsaniyah. Setelah membahas tentang masalah Islam, kita hendaknya membahas masalah iman. Ya, kedudukan yang kedua yaitu adalah iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan iman ini memiliki beberapa cabang, bahkan sampai 70 cabang keimanan. A'laha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi yaitu adalah ucapan la ilaha illallah, karena ini adalah merupakan kalimatut tauhid. Wa adanaha, dan cabang iman yang paling rendah, adana artinya adalah yang paling rendah. Asfal. Ya, mungkin aspal dalam bahasa kita ini diambil dari bahasa Arab nih. Cuman susah nyebutin fa. Jadinya pa ya. Makanya kata siapa orang Sunda nggak bisa bilang f ya. Fa ya. Itu fitnah. Subhanallah ya. Asfal ini kan rendah ya. Aspal. Subhanallah. Jadinya aspal. Asfal artinya adana itu adalah yang paling rendah. Wa adanaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, dan cabang iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu dari tengah jalan. Ini malah sengaja naruh sesuatu yang mengganggu di tengah jalan. Berarti apa? Berarti imannya udah nggak ada. Subhanallah, dikhawatirkan demikian. Orang yang dia tidak peka, membiarkan sesuatu yang menyakiti orang lain itu dia lihat ada tapi dia tidak berupaya, itu bisa jadi malah imannya sudah tipis, bahkan lebih tipis daripada tisu. Bahkan mungkin bisa jadi tidak ada lagi imannya tersebut. Karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa adanaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang ada di tengah jalan yang dapat menyakiti dan mengganggu orang lain. Maka ini diantara bentuk keimanan kita. Ya, jangan merasa direpotkan atau merasa ribet, merasa susah ketika lagi perjalanan, kemudian melihat ada sesuatu yang membahayakan, maka berupayalah kita untuk berhenti sesaat, turun dari kendaraan kita untuk menyingkirkan apa yang bisa mengganggu dan menyakiti orang yang akan melewati jalan tersebut. Dan ini termaksud daripada bentuk keimanan kita, bentuk keimanan. Wal haya, dan rasa malu, yaitu malu yang dimaksud di sini adalah malu untuk menyelisih syariat, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, bukan malu di dalam melakukan kebaikan. Contohnya malu bertanya, malu mencari ilmu, malu belajar. Wah, ketika tahsin kebanyakan para yang usia-usia muda, ya akhirnya dia nggak mau lagi belajar. Begitupun juga sedang ada pelajaran seperti ini, penjelasan di dalam kajian, tapi ternyata belum memahami dengan baik, tapi malu bertanya. Maka Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan sebagaimana ini, ya, ini dikutip oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Adab dan Akhlak Para Penuntut Ilmu. La yata'alamul ilma, perkataan Mujahid dan ulama yang lainnya, mereka mengatakan tidaklah orang itu mudah mendapatkan ilmu, ya, ketika dia hadir dalam keadaan mustahin, dalam keadaan malu, ya, wala mustakbir,
Kemudian juga orang yang sombong. La yata'allamul ilma, tidak akan betul-betul mendapatkan ilmu dengan baik dua golongan ini. Yaitu yang pertama adalah mustahil, yaitu orang yang memiliki sifat malu bertanya. Dia tidak paham, tetapi dia tidak mau juga bertanya. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian kuntum. Ya, kuntum, apa itu kuntum? Bunga. Kuntum bunga? Bukan. In kuntum, apabila kalian benar-benar sedang dalam keadaan ta'lamun, dalam keadaan tidak mengetahui, kita tidak tahu, tidak paham, tidak punya ilmunya, maka hendaknya kita bertanya. Maka bertanya kepada ahlinya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan rasa malu di sini adalah malu di dalam bermaksiat, malu di dalam menyelisihi syariat. Ini yang dimaksud dengan malu, ya. Bukan malu kepada manusia, apalagi malu di dalam melakukan kebaikan di mata manusia. Wa arkanuhu sittatun, dan rukun daripada iman itu berjumlah 6 yang kita kenal dengan rukun iman. Yang pertama adalah untuk minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi. Kemudian yang kedua, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitabnya. Dan yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Dan yang kelima adalah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, artinya beriman akan keberadaan hari akhirat. Wal qadar, dan juga beriman kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, khairihi, baik itu takdir yang baik, wa syarrihi, begitupun juga takdir yang buruk. Jadi takdir kan ada dua jenisnya, jenis yang baik yang kita sukai, yang kita harapkan, dan jenis yang buruk yang tentunya tidak kita sukai dan tidak kita harapkan. Namun kalau itu terjadi, contohnya kita tertimpa musibah, siapa yang suka tertimpa musibah? Tidak ada orang yang tertimpa musibah dia bilang, ya Allah tambahkan lagi, ya Allah aku suka diberi musibah. Tidak ada. Yang ada dia meminta untuk diangkat. Allah manfaatkan bala. Ya, dia minta untuk diangkat, atau dia meminta kepada Allah agar dijauhkan untuk diberikan musibah. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi agar kita meminta perlindungan agar dijauhkan daripada musibah, dari bala, yaitu adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini adalah di antara doa yang disunnahkan untuk kita baca agar kita dijauhkan daripada bala, daripada musibah, begitupun juga daripada ketentuan ataupun ketetapan yang buruk. Terlebih di masa kita saat ini. Tentu ini adalah musim di mana kita melihat banyaknya musibah. Ya, saat-saat di mana banyak musibah, bencana yang ditimpakan oleh Allah, maka khawatirlah terhadap diri kita atau juga keluarga kita kalau kita termasuk daripada yang ditimpakan musibah. Maka di antara bentuk penjagaan agar kita mendapatkan perlindungan dengan meminta doa dilindungi daripada keburukan tersebut, sebagaimana tadi doa yang telah diajarkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti saya kirimkan insyaallah doanya ke Pak Ribo, bisa dikirimkan ke jamaah. Untuk apa? Untuk dilihat, habis itu di scroll aja. Ya jangan dihafalin. Ya, dihafalkan, cuma lihat, oh udah. Habis itu nggak dihafalin, dihafalkan. Ilmu itu wajib untuk dihafalkan. Siapa yang mengira ilmu itu didapatkan tanpa dihafalkan, bahwa muhal. Ya, maka itu adalah perkara yang mustahil. Ya, ilmu itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan hafalan. Ya, di antaranya pemahaman, kemudian di antaranya adalah hafalan. Ya, dia hafalan. Hendaknya kita menghafalkan ilmu, apalagi itu adalah doa yang sangat mendatangkan manfaat bagi kita dan menjaga diri kita daripada keburukan.
Kemudian yang selanjutnya, dalil tentang rukun Islam, rukun iman tentunya banyak sekali. Di akhir surat Al-Baqarah ada, kemudian di antara ayatnya dikutip oleh Syekh Muhammad At-Tamimi juga, lisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal bir man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kemudian dalil al-qadar, qadar yaitu adalah takdir. Tentu ini banyak juga. Di antara dalilnya adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan ya, dengan qadar, dengan kadarnya. Ya, jadi apa yang terjadi ini semuanya telah sesuai dengan kadar daripada ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzi qaddara fahada. Di awal Quran surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Masya Allah, udah pada hafal surat Al-A'la. Ya, surat yang sering kita dengarkan, apalagi bagi yang sering hadir salat Jumat, karena diantara salah satu surat yang disunnahkan untuk dibaca oleh imam adalah surat Al-A'la, baik itu di salat Jumat, di salat Aidain, dua salat Aid, yaitu salat Idul Fitri, Idul Adha, begitupun juga diantaranya salat istisqa, yaitu salat minta hujan. Di antara surat yang dianjurkan untuk dibaca adalah Al-A'la. Tadi kita mendapatkan penjelasan bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya telah ditetapkan. Ketentuan Allah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sesuai dengan kadarnya. Apa yang menimpa kita, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari kebaikan, daripada keburukan, sesuatu yang tidak kita sukai seperti musibah dan bencana, itu sesuai dengan kadarnya. Musibah, bala yang ditimpakan oleh Allah, bencana yang Allah timpakan kepada kita, itu semuanya sesuai dengan apa? Takarannya. Tidak akan melampaui daripada batas kemampuan kita untuk melewati ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka apa yang ditetapkan oleh Allah dari takdir itu sesuai dengan kadarnya, dan takdir Allah itu tentunya sudah berada lebih awal sebelum penciptaan manusia, bahkan jauh lagi sebelum penciptaan manusia, itu adalah penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi itu sudah ada takdir, takdir dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Maka sekarang ini kita sedang menjalani takdir, ya, sedang menjalani takdir, dan berikhtiarlah agar takdir kita itu selalu di dalam kebaikan. Berikhtiarlah kita agar takdir kita yang kita jalani di dalam kehidupan dunia ini selalu berada dalam kebaikan hingga kita meninggalkan dunia ini. Berupayalah untuk kita selalu berada di dalam konsisten dan istiqomah di atas kebaikan hingga kita diwafatkan di atasnya, di atas kebaikan, untuk meraih status husnul khatimah, karena status kita itu berada di akhir. Status kita baik atau buruknya, posisi kita atau keadaan kita di sisi Allah itu tergantung daripada keadaan akhirnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya keadaan amalan kita itu tergantung daripada akhirannya. Amalan tergantung daripada akhirannya, yaitu akhir hayat kita. Kalau ternyata kita diwafatkan dalam keadaan melakukan kebaikan, maka kita dikatakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Namun kalau kita meninggal dalam keadaan melakukan keburukan, maka na'udzubillah, kita akan dikatakan sebagai orang yang wafat dalam keadaan su'ul khotimah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah di atas ketaatan dan mewafatkan di dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya al-martabah as-sadisah. Setelah pembahasan ihsan, iman dan setelah pembahasan tentang masalah Islam, ya, kemudian kita membahas masalah iman secara singkat, kemudian masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu adalah ihsan. Dan tentu ini melanjutkan pembahasan daripada hadis Jibril. Hadis Jibril alaihi salatu wassalam itu adalah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian bertanya tentang masalah Islam. Diterangkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam itu adalah apa yang kita pahami di dalam rukun-rukun Islam. Kemudian ditanyakan tentang masalah apa itu iman, kemudian diterangkan oleh Nabi apa saja rukun-rukun iman, dan kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang masalah ihsan. Masalah ihsan. Ihsan rukunnya hanya satu, yaitu adalah pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah seolah-olah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah kita benar-benar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah sesuatu yang sulit bagi kita. Sesuatu yang sangat sulit bagi kita. Fa in lam takun tara, kalau memang benar kalian belum bisa melihatnya, maka yakinilah di dalam setiap perbuatan kita yang zahir maupun batin, yang terang-terangan, sir wa alaniyah, baik dalam keadaan terang-terangan, tampak ataupun tersembunyi, dalam keadaan ramai ataupun juga sendiri, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Fa innahu yaraka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka inilah makna ihsan. Rukunnya hanya satu, yaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dalam keadaan bisa melihatnya. Namun tentu ini adalah perkara yang sulit, sehingga kalau kita belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, maka yakinilah setiap kebaikan yang kita laksanakan, setiap ketaatan yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Maksud daripada dilihat apa? Akan mendapatkan balasan dalam pengawasan Allah dan akan mendapatkan balasan. Ya, maksud daripada melihat yaitu adalah pertama dalam pengawasan Allah. Makanya kita beribadah janganlah pernah jangan pernah bermain-main dalam keadaan meremehkan, tidak memperhatikan baiknya gerakan sholat kita, tidak memperhatikan baiknya bacaan sholat kita dan khusyuknya sholat kita, tumakninahnya sholat kita, panjang pendek daripada bacaan yang kita baca di dalam sholat kita. Jangan pernah kita menggampangkan, karena ini dalam pengawasan Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para karyawan, ketika ada manajernya, ada supervisornya, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka akan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin, sekhidmat mungkin, setenang mungkin, sebagus-bagus mungkin. Ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manajer, supervisor ini kan tidak setiap waktu akan membersamai kita, melihat bawahannya, akan banyak waktu yang dia luput untuk memantau, memperhatikan keadaan bawahannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput walaupun hanya sesaat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, karena Allah tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Berbeda dengan manusia, di mana aja bisa ngantuk, di mana aja bisa tidur. Buktinya pengajian pun juga bisa tidur. Subhanallah. Orang ustaznya udah teriak-teriak. Subhanallah. Sebagian ada udah bilang, wah ustaznya keras ya. Keras apa? Jamaahnya tidur. Itu tanda ustaznya masih ada kelembutan. Masya Allah. Ya, artinya manusia berbeda sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', ya, wa huwas samiul basir. Dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, karena sesungguhnya Allah Maha melihat, ya, dan Maha mendengar. Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka inilah yang menjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuatan pandangannya berbeda dengan manusia, di dalam pengawasannya berbeda dengan manusia. Fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat, artinya pertama dia mengawas.
mengawas dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fa innahu yarak, ya, maknanya adalah akan mendapatkan balasan. Dalam pengawasan dan dalam balasan. Dalam pengawasan dan balasan. Artinya manusia yang dilakukan sedikit dan banyaknya, tersembunyi ataupun juga terang-terangan, sendiri ataupun bersama, semuanya akan di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan akan ada balasannya. Balasannya. Sebagaimana dalilnya, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang melaksanakan ihsan. Ihsan. Dan di banyak ayat, Allah yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan. Maka setiap kebaikan kita yang kecil ataupun yang besar, yang sunnah ataupun yang wajib, maka hendaknya kita berupaya di setiap kebaikan yang kita laksanakan merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah dalam pengawasan Allah, dan suatu saat nanti pada hari kiamat akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Maka inilah yang dapat kita kaji daripada kitab Al-Ushul Tsalatsa, yaitu 3 pondasi yang hendaknya diketahui oleh umat Islam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga menjadi penambah faidah untuk menguatkan Islam kita, untuk menguatkan iman kita, dan untuk berupaya menghadirkan ihsan di setiap ketaatan dan ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Silakan jamaah sekalian, 5 menit ke depan jika ada tanya jawab, maka kita buka untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fiikum. Silahkan kalau ada pertanyaan. Iya, fadhal. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah khusus dari apakah kurang pemahaman kita terhadap pembacaan Berkaitan tentang apa, Pak? Salat khusyuk. Jangan gusuk, Pak. Khusyuk. Naam. Iya, di antara hal yang dapat menyebabkan kita itu tidak mudah atau sulit mendapatkan kekhusyuan adalah ketidakpemahaman kita, tidak pahamnya kita di dalam bacaan yang kita baca. Ya, baik dari awal, dari takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Mana bukti bahwasanya dia meyakini Allah itu maha besar, sedangkan dirinya masih membawa jabatan dia sebagai dunia. Ya, ingin dipandang oleh manusia, mencari tempat istimewa di dalam salatnya, ingin mendapatkan pujian. Ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi membesarkan dirinya. Sampai dari awal banyak kita tidak memahami. Kemudian dilanjutkan dari istiftah, sedikit juga daripada kita yang memahami. Kemudian Al-Fatihah yang sudah sering dibaca, sedikit juga dari kita yang memahami. Mungkin terjemahnya dia paham artinya, tetapi faidah-faidah dari setiap ayat yang dia baca dari surat Al-Fatihah ini tidak dia pahami dengan baik. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah ini akan menjawab setiap bacaan yang dibaca di surat Al-Fatihah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku sedang mengagungkanku, dan seterusnya. Maka banyak dari kita itu ketika membaca Al-Fatihah dengan satu nafas. Nah, ini kan juga termaksud daripada keliru yang membuat kita menafikan atau menepis atau mengurangi yang namanya kekhusyuan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan di setiap bacaan itu adalah waqaf. Waqaf itu berhenti, dan setiap akhir daripada bacaan beliau memanjangkannya, yaitu mat'arid sukunnya diperpanjang. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Dan inilah yang diajarkan di dalam sunnah daripada bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyambung, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga termaksud daripada orang yang kuat di dalam membaca. Ya, tapi tidak disambung dari ayat kepada ayat selanjutnya, tidak wasol, tetapi apa? Waqaf. Kalau memang itu adalah sudah selesai satu ayat, tidak langsung disambung dengan satu nafas kepada ayat yang kedua, ketiga, walaupun itu hukumnya tidak haram, tetapi itu menyelisihi sunnah. Hukumnya tidak haram, tetapi menyelisih sunnah. Artinya apa? Lebih baik kalaupun itu ayatnya pendek, maka jangan kita apa? Diwasolkan setiap ayat. Contoh seperti wal asr. Ada yang menyambungnya sampai ke ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, ini di mana letak mau tadaburnya? Kalau kita membacanya wasol, sedangkan Al-Quran pun juga dituntut untuk tadabbur. Kalau bacaannya kecepatan, ini enggak tadabbur, ini bisa jadi kabur. Iya, kabur nih, maknanya kabur. Kagak jelas. Tadabbur, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu wahai Muhammad, kitab yang penuh keberkahan untuk ditadabburi ayatnya. Kemudian yang kedua untuk diambil pelajarannya. Nah, gimana kita mau tadabbur kalau bacanya cepat-cepat? Dan bagaimana kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran yang ada di dalamnya kalau kita tidak memahaminya? Maka betul diantara hal yang diterangkan tadi, yang disampaikan bahwasanya sebab besar yang menjadikan kita itu tidak meraih kekhusyuan adalah kita tidak memahami apa yang kita baca di dalam salat kita, dan kita tidak memahami esensi dari setiap gerakan, bukan hanya bacaan tetapi juga gerakan. Makanya ada buku yang saya rekomendasikan untuk jamaah, dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukunya berjudul Rahasia Salat, yang ditulis oleh Dr. Malik Hussein Sya'ban. Semoga Allah menjaga beliau, murid daripada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Pustaka Syafi'i. Buku ini tentang rahasia salat, beliau rangkum dari buku Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jadi menerangkan di dalamnya hikmah-hikmah dari gerakan, setiap gerakan yang kita laksanakan di dalam salat. Kemudian yang kedua menerangkan tentang hikmah atau faidah dari bacaan-bacaan yang kita baca di dalam bacaan salat. Ini maknanya apa, dan kenapa bacaannya ini ketika sujud, ini kenapa bacaannya ruku, apa kandungan daripada hikmah dan faidah dari setiap bacaan dan gerakan yang kita laksanakan di dalam salat kita. Maka ini buku sangat tipis, setengah dari bentuk tamrid ini, tidak terlalu besar juga dan tipis. Kalau saya bilang bukunya tebal kayaknya menakutkan. Iya, wah ada tebal, apalagi hardcover. Iya, enggak, tipis, kurang dari 100 halaman atau 120 halaman lah. Apalagi bukunya kecil, ya insya Allah cepat selesainya. Insya Allah cepat selesai. Apalagi anda lihat wajah-wajahnya, masya Allah ini. Wajah-wajah suka membaca. Baca apa nih? Baca hati, baca isi satu. Masya Allah. Insya Allah rajin baca buku. Baik, barakallahu fiikum. Cukup ya jemaah sekalian. Fadhal Pak. Tadi disampaikan untuk terkait sunnah ini banyak sekali di antara kita kadang-kadang untuk mengisi sunnah itu suka mendalilkan atau menyampaikan mana larangannya. Apa saya melakukan begini? Jangan. Artinya terbalik dengan mana dalilnya atau perintahnya. Iya. Yang kedua tentang makruh tadi ya, Ustaz. Itu juga kadang-kadang sering terpengaruh dengan makna yang kita pelajari di dalam fikih singkat tentang makruh. Iya. Yang dikerjakan atau barang yang mubah, katakanlah begitu. Iya. Nah itu padahal Rasulullah sendiri tidak melakukan yang makruh. Nah, apalagi yang haram itu. Iya. Makanya mungkin penjelasannya tidak keliru, tapi penerimaannya itu yang kurang tepat. Berkaitan tentang masalah ini, saya bahas dulu tentang masalah makruh.
Mungkin sebagian daripada kita menerangkannya apabila mengerjakan tidak mengapa, tapi meninggalkannya apa? Dapat pahala. Yang lebih ditekankannya tidak apa-apanya. Harusnya yang lebih dipanjang luaskan penjelasannya adalah pahalanya. Karena kita dituntut untuk mencari pahala, bukan mencari hal yang tidak mengapa, atau dituntut untuk melakukan perkara yang tidak mengapa. Itu mubah namanya. Ya, artinya sekarang ini kita kebanyakan tertipu dengan kalimat tadi. Kalau dikerjakan tidak mengapa. Ya udah sampai di situ. Ternyata kita lupa lebih utama perkara makruh itu bukan mengerjakannya tapi meninggalkannya. Karena dengan meninggalkannya kita dapat pahala. Dengan kita meninggalkannya mendapatkan pahala. Nah, kebanyakan kita cuma mendapatkan potongan itu. Oh, nggak apa-apa, ya udahlah. Kalau perkara nggak apa-apa ya sudah, nggak apa-apa dikerjakan, nggak usah diperdebatkan. Bukan masalah diperdebatkannya, tapi mana akalnya. Kenapa seorang muslim yang haus akan pahala, yang punya cita-cita pengen masuk surga, tapi nggak ada upaya pengen semangat mengumpulkan banyak pahala? Maka tentu seorang muslim yang pengen masuk surga, dia berupaya selama hidup yang terbatas ini pengen mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala agar dia bisa masuk surga. Inilah dia orang muslim yang berakal, orang muslim yang cerdas. Kesempatan hidup ini kan sebentar. Wa a'maru ummati ma baina sittin wa ila sab'in. Dan umur umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara 60 sampai 70. Ini pendek. Coba kalau kita lihat perbandingan umur Nabi, umat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini panjang ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Ya, Nabi Nuh aja dakwahnya 950 tahun. Itu dakwahnya, baru umur dakwahnya, belum umurnya Nabi Nuh sendiri alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan umur yang sebelum Nabi Nuh lagi? Tentu lebih panjang-panjang lagi sebelumnya. Subhanallah. Tapi sekarang ini ya, umur kita ini terbatas, bahkan pendek, ya, sangat pendek. Ya, maka orang mukmin yang berakal dan cerdas tentu waktu yang sebentar ini yang ada di dunia dia akan berupaya untuk menyibukkan dengan urusan yang mendatangkan pahala, Allah taala a'lam. Kemudian selanjutnya yang sebelumnya tadi tentang masalah tentang perintah, yang ditanya mana larangannya. Ya, manalah larangannya, dan rasanya itu hanya ditanyakan oleh orang-orang yang memang tidak mau mengerjakan perintah. Ya, sekarang ada, jangankan yang tidak ada larangannya, yang jelas-jelas ada larangannya. Lihatlah tabiat manusia. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan tabiat manusia zaluma, banyak melakukan kezaliman, jahula, banyak melakukan perbuatan bodoh, perbuatan yang tidak ada dasar ilmunya. Ini diantara sifatnya manusia. Ajula, tergesa-gesa, ajul, ghul, ya. Kemudian zalum, ini sifatnya manusia tergesa-gesa, kemudian banyak tidak memiliki ilmu, melakukan perbuatan yang bodoh. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kezaliman. Ini disebutkan oleh Allah di ayat Al-Quran, sifat daripada manusia. Jangankan yang tidak ada larangannya, yang sudah jelas-jelas ada larangannya malah dilakukan pelanggaran. Jangan buang sampah di sini, tapi yang kita dapatkan apa? Di mana? Di bawah tulisan itu apa yang kita dapatkan? Sampah. Apa tulisannya? Bukan lagi jangan buang sampah di sini, tapi tulisannya apa? Yang buang sampah di sini adalah binatang. Subhanallah. Datang binatang. Subhanallah. Itulah dia. Kemudian jalan yang satu jalan gitu, ternyata dia terobos lawan arah. Itu kan sudah termaksud daripada yang ada larangannya. Atau mungkin tidak ada larangannya satu jalan tersebut. Kemudian dia terobos, kan logikanya sudah keliru.
Jangan ditanya mana larangannya. Kemudian ketika dilarang sama masyarakat, ditanya malah statusnya, kamu siapa? Kamu polisi, aparat, penegak hukum? Kan bukan. Subhanallah, inilah dia. Di antara sifat daripada manusia, memang suka ngeyel. Ngeyel, tidak mau menerima kebenaran. Maka orang yang didatangkan perintah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentu cukup baginya untuk menjalankannya. Ya, kemudian tidak dia menanyakan tentang masalah larangannya, tidak dia menanyakan tentang masalah larangannya. Begitupun juga hikmah daripada larangan dan perintah itu tidak semuanya diterangkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya kita ini adalah budaknya Allah dan kita adalah pengikutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, maka kita sami'na wa ata'na. Quran surat An-Nur ayat 51. Siapa yang ingin beruntung, sami'na wa ata'na, dengan keputusan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, lagi-lagi ini Allah menjelaskan tentang adanya keimanan. Orang yang beriman kalau diajak berhukum kepada Allah dan berhukum dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan berkata sami'na, kami dengar, wa ata' dan kami taat, wa ulaika, dan itulah mereka minal muflihin, orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun, dan wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Maka siapa dari orang yang beriman ingin keadaannya beruntung, keadaan keluarganya beruntung, masyarakatnya beruntung di dunia dan di akhirat, maka berupayalah berhukum dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jika di dalam Al-Quran dan hadis ada perintah, kerjakanlah. Dan kalau ada larangan, maka tinggalkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati kita untuk bisa menerima kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan jiwa kita untuk istiqomah di atas ketaatan. Semoga setiap ibadah kita diterima, setiap dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.